Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi ahkamil miyahi. Fasal dalam pembahasan mengenai hukum-hukum air. Air itu begitu penting. Kenapa? Karena air merupakan salah satu komponen yang akan kita pakai sehari-hari untuk berwudu, untuk mandi besar, atau untuk mensucikan sebuah najis. Dalam artian, kalau semisal teman-teman nggak tahu hukum air itu bagaimana caranya teman-teman bisa wudu dan wudunya itu menjadi sah? Bagaimana teman-teman bisa mandi besar dan mandi besarnya menjadi sah? Bagaimana caranya teman-teman bisa mensucikan sebuah tempat yang terkena najis? Bagaimana kalau semisal teman-teman nggak tahu mengenai hukum air? Makanya di sini wajib, ya, ini fardu ain, wajib fardu ain bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim untuk mengetahui perihal hukum-hukum air. Ya, kenapa? Karena dengannya lah seseorang itu berwudu, dan tidak sah sholat tanpa wudu. Dan sholat merupakan sebuah Malitimul wajibu ila bihi fahu wajibun, kemarin kita sempat bahas. Dah, gak usah overthinking dengan istilah-istilah yang saya sebutkan, oke? Al-ma'u qalilun wa kathirun. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Air itu terdiri dari dua. Ada dua tipe air. Air sedikit dan air banyak. Fal qalilu ma dunal qullataini. Adapun air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah? Nanti kita bahas habis ini. Jadi intinya di pikiran teman-teman sekalian letakkan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Wal katsiru qullatani fa aktsara. Adapun air banyak itu adalah 2 kullah atau lebih banyak. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un." Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Dan dalam riwayat lain, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil najisan." Dan beberapa riwayat-riwayat yang berbeda juga. Apabila air itu telah sampai 2 kullah, maka dia tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Dan itu harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Apa saja? Pertama, kita bahas dulu kalam sang musannif ini. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Adapun air sedikit akan otomatis menjadi najis hanya apabila air tersebut bertemu dengan najis walaupun airnya tidak berubah. Air sedikit otomatis menjadi najis cukup dengan mempertemukan air tadi itu dengan najis yang sedikit atau banyaknya tadi itu, sekalipun airnya tidak berubah. Kita pakai contoh botol cilik. Ini ada botol gede. Nah, ini harusnya nggak sampai 2 kullah kan? Ini air sedikit. Anggap aja ini ada airnya nih. Ini ada airnya. Oke, ini merupakan air yang sedikit. Kemudian kejatuhan sedikit kencing. Sedikit kencing. Apakah air yang full sampai di sini saat kejatuhan sedikit kencing, di mana kencing tadi itu tentu saja tidak akan mengubah warnanya, tidak akan mengubah rasanya, dan tidak akan mengubah aromanya, ya kan? Gak mengubah apa-apa kencing yang dikit. Tapi air ini otomatis menjadi najis. Kenapa? Karena dia tidak sampai 2 kullah. Dia tidak sampai 2 kullah. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang banyak tidak akan bisa menjadi najis kecuali apabila berubah rasanya, atau berubah warnanya, atau berubah aromanya. Anggap ini adalah air yang banyak, air yang 2 kullah atau lebih. Anggap, ini kita perumpamaan. Kemudian di kejatuhan kencing, apakah dia menjadi najis? Jawabannya tidak. Kemudian kejatuhan tai kuda contohnya, ceplek gitu. Apakah dia airnya langsung otomatis menjadi najis? Jawabannya tidak.
Kecuali. Pertama keluarkan dulu tai kudanya tadi, keluarkan dulu. Lalu lihat airnya. Air yang ada di sini itu dilihat. Apakah aromanya berubah? Atau bukan dan ya. Atau saya sebut atau warnanya berubah. Atau rasanya berubah. Salah satu dari 3 perkara. Apakah warnanya berubah? Apakah rasanya berubah? Apakah aromanya berubah? Kalau ada perubahan dari salah satu yang 3 tadi itu, maka dia menjadi najis. Kalau tidak ada perubahan dari salah satu yang 3 tadi itu, maka dia tetap dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Fahimtum? Nah, ini kalau misal kita pertimbangkan berdasarkan POV air yang sedikit dan air yang banyak, musannif di sini, sang pengarang kitab di sini, Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahmatullah ta'ala alaih, ini hanya membahas dari perspektif air najis saja. Habis ini kita akan bahas pembahasan mengenai air dari perspektif dari POV yang lebih jauh sedikit. Apa saja? Oke, kita akan buka catatan. Bismillah. Oke. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu mengenai 2 kullah. 2 kullah ini terjadi perbedaan di antara para ulama Syafi'iyah. Ada yang bilang air 2 kullah itu adalah air yang 200 liter. Ada yang bilang 216 liter. Ada yang bilang 190 liter. Ada yang bilang 196 liter. Ada yang bilang 193 liter. Sehingga pendapat para ulama berbeda mengenai ini. Oke. Saya sendiri mengambil pendapat yang mana? Saya sendiri mengambil pendapat yang menyatakan 193 liter. Ya, 193 liter mengikuti guru kami. Oke? Begitu. Jadi, silakan teman-teman ikuti pendapat yang mana saja di antara pendapat-pendapat yang tadi, 190 atau 193 atau 196 atau 100 atau 200 atau 216 liter. Oke? Fahimtum? Arju dhalik. Kita bahas dulu mengenai pembagian air. Maaf ya. Mohon maaf kalau ini kesannya agak sopan. Pertama, aqsamu al-miyah. Pembagian air. Air itu, kita matikan ini aja dulu. Oke, mati. Air itu ada 3. Pertama, tahurun. Ya. Al-ma'ut tahuru, atau kita sebut dengan mutlak, ma'un mutlak. Ma'un mutlak, yaitu air yang hukumnya tahirun wa mutahhir. Kita taruh satu dulu. Ma'un mutlak. Tahurun artinya adalah tahirun wa mutahhir. Apa artinya tahirun wa mutahhir? Dia itu sifatnya suci dan mensucikan. Airnya suci. Ya kan? Airnya suci. Dan air yang suci ini bisa dipakai untuk mensucikan benda-benda yang lain. Bisa dipakai untuk berwudu. Bisa dipakai untuk mandi besar. Bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Itu artinya tahurun. Ma'un mutlak adalah wahuwa. Kita tulis di sini ya. Wahuwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Apa ini disebut sebagai ma' mutlak atau ma' tahur? Yaitu air yang namanya itu tetap air tanpa diikat dengan nama-nama yang lain. Contohnya air putih. Apakah air putih itu berubah namanya? Tidak. Apakah dia namanya menjadi air mawar? Tidak. Apakah dia berubah menjadi air marimas? Tidak. Apakah dia menjadi air Milo? Tidak. Dia namanya air dan tidak berubah. Nah, itulah definisi air mutlak. Air mutlak ini adalah segala macam sesuatu yang keluar secara murni dari atas langit atau dari bawah bumi.
Yang di atas langit seperti embun, salju, hujan. Kayak lagunya Lesti. Apa sih? Hujan. Sedangkan yang dari bawah tanah apa? Sumur, mata air, sungai, laut, dan sebagainya. Jadi segala macam hal yang murni, yang namanya belum berubah. Contohnya yang berubah apa? Air putih kita masukkan marimas, dia menjadi namanya bukan air putih lagi. Nah, nama yang masih murni, yang masih asli pakai H, yang munculnya itu dari langit atau dari bumi secara asli. Pensil tadi mana, weh? Weh! Perasaan baru aja kita pegang tadi. Oke. Itu definisi dari air mutlak. Air mutlak ini hukumnya ada 3. Pertama, mubah. Hukumnya mubah. Dalam artian bisa dipakai kapanpun. Orang yang pakai ini ya pahalanya ya tetap mantap luar biasa. Tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, ya. Itu mubah, wa huwal aslu. Wa huwa al-aslu. Dia adalah asal. Pertama mubah. Jadi segala macam air yang masih asli pakai H, belum berubah dengan apapun, entah perubahan suhu dan sebagainya, maka dia dianggap mubah. Yang kedua hukumnya makruh. Dia memang suci mensucikan, tapi makruh. Dia suci, airnya suci, dan bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi besar, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Hanya saja orang yang pakai ini itu makruh. Makruh. Apa itu? Yaitu al-ma'u al-musyammas. Air yang terkena panas matahari. Ya. Air yang terkena panas matahari. Hanya saja mak musyammas ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, ay yakuna fi ina'in ma'dinin zahabi wal fiddah. Oke. Pertama, syaratnya adalah ayyakuna fi ina'in ma'dinin ghairi dhahabi wal fiddah. Air yang terkena suhu matahari tadi itu berada di dalam wadah di mana wadahnya itu berasal dari logam, apapun bentuk logamnya, selama logam tadi itu bukan emas atau perak. Seperti logam apa? Kuningan kayak, besi kayak, apalagi tembaga kayak, atau sebutlah semua benda-benda logam yang pernah teman-teman tahu di dunia ini. Itu syarat yang pertama. Wadahnya harus berasal dari logam. Sehingga kalau wadahnya berasal dari selain logam, seperti di atas kayu, atau di atas plastik, atau di atas tangan manusia yang lagi begini mungkin, itu tidak bisa disebut sebagai musyammas, yang disebut sebagai benda makruh. Yang kedua, ay yusta'mala fil badan. Ay yusta'mala fil badan. Yang kedua adalah air musyammas itu menjadi makruh apabila dipakai ke tubuh manusia. Dalam artian dipakai untuk wudu, atau dipakai untuk mandi besar, atau dipakai untuk menghilangkan najis yang berada di atas tubuh kita. Sedangkan apabila air musyammas dipakai untuk cuci baju, dipakai untuk cuci piring, dipakai untuk cuci apapun semua benda yang ada di dunia ini, maka hukumnya tidak makruh dan menjadi mubah.
Oke? Syarat ketiga. Syarat ketiga. Alla tazula sukhunatuhu. Tidak hilang, dalam artian suhunya masih tetap panas. Suhunya masih tetap panas. Sehingga apabila suhunya itu awalnya panas, kemudian teman-teman diamkan di tempat yang dingin, maka kemakruhannya hilang. Kemudian yang keempat, ini saya lupa mention, ay yakuna fi baladin har. Dia berada di daerah yang panas bingit. Kalau semisal panasnya tadi itu berasal dari daerah yang tidak panas bingit, maka dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang sebagai air musyammas. Contohnya air panas yang berada di daerah Bandung, mana bisa? Atau di daerah Cianjur, nah itu gak bisa. Bogor gak bisa. Di daerah yang panas-panas bingit, nah itu baru dia bisa menjadi disebut sebagai musyammas. Kalau hilang salah satu syarat dari keempat syarat ini, maka kemakruhannya hilang. Kemudian ada satu benda lagi, satu jenis air tahur yang dianya itu suci dan mensucikan. Hanya saja dia muharram. Dia itu haram dipakai. Haram dipakai. Dan andai kata dipakai, bisa kok, wudhunya sah, sah. Junubnya sah, mandi junubnya sah, sah. Bisa dipakai buat menghilangkan najis, bisa. Apa dia? Al-ma'ul maghsub. Al-maghsub, yaitu air yang didapat dengan cara yang tidak halal, entah dengan cara dicuri, entah dengan cara merampok, entah dengan cara merampas, nyopet, intinya atau mengambil air tanpa izin dari sang pemiliknya. Nah, itu hukum airnya masih suci dan mensucikan. Andai kata ada orang yang berwudu menggunakan air itu, maka wudunya sah. Mandi besar dengan air itu, mandinya sah. Menghilangkan najis dengan air itu juga menjadi suci. Namun, dia berdosa saat menggunakan air tersebut. Oke? Fahimtum? Arju dhalik. Kemudian jenis air yang kedua. Shish. Kayaknya kita harus bikin dua slide. Tapi gak tahu. Tahir. Kita sebut sebagai air tahir. Apa yang dimaksud sebagai air tahir? Yaitu tahirun ghairu mutahhir. Kita tulis langsung lah. Tahirun ghairu mutahhir. Dia itu suci, airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci, tapi tidak mensucikan. Contohnya, air marimas atau air sabun. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang suci tidak mensucikan ini terbagi menjadi dua. Pertama, al-ma'u al-musta'mal. Yang kedua, nanti kita bahas yang kedua. Yang pertamanya dulu, al-ma'ul musta'mal, yaitu air bekas dipakai. Air bekas itu yang disebut sebagai al-musta'mal. Air bekas. Kapan air itu disebut sebagai air musta'mal atau air bekas? Apabila dia telah memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah
ay yusta'mala fi fardhi taharah. Ay yusta'mala fi fardhi taharah. Dia dipakai dalam fardu bersuci. Fardu, kita sebut yang fardu. Sehingga apabila air itu merupakan bekas dari yang bukan fardu, maka dia tidak disebut sebagai air musta'mal. Contohnya, pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Saat teman-teman berwudu, panas banget. Saat teman-teman berwudu, 3 kali basuhan wajah, yang dianggap fardu, yang dianggap wajib, basuhan yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama hukumnya wajib. Basuhan kedua sunnah. Basuhan ketiga sunnah juga. Jadi yang wajib dibasuh hanyalah basuhan yang pertama. Basuhan kedua tidak dianggap apa? Tidak dianggap wajib. Sehingga air bekas basuhan pertama musta'mal. Musta'mal. Karena apa? Karena basuhan pertama sifatnya fardu. Kita tadi sudah bilang fardu, ya kan? Sedangkan air bekas basuhan kedua tidak dianggap sebagai musta'mal. Kenapa? Karena ia merupakan bekas dari yang sunnah, bukan dari yang fardu. Begitu pula basuhan yang ketiga. Fahimtum? Itu yang dimaksud. Yang kedua, apa ya? Saya kok lupa. Dunal qullataini. Airnya nggak sampai 2 kullah. Sehingga apabila airnya itu sampai 2 kullah, yang kita sebut tadi itu, berapa 2 kullah? Ada yang bilang 190, ada yang bilang 193, 96, 196, kemudian 200, 216 liter tadi itu yang kita sebutkan, maka dia tidak dianggap musta'mal. Dia tidak dianggap musta'mal. Begitu pula, andai kata air yang musta'mal itu semua dikumpulkan menjadi satu, ini musta'mal. Ada satu wadah isinya musta'mal dikit, musta'mal dikit, musta'mal. Kemudian semua musta'mal ini dicampurkan menjadi satu, blek, sehingga dia sampai ke 2 kullah, maka dia tidak lagi menjadi musta'mal. Fahimtum? Oke. Yang ketiga. Idza in fasala saat air tadi itu telah terpisah dari anggota tubuh, sehingga apabila air itu masih berada di wajah dan belum terpisah dari wajah, maka dia dianggap bukan musta'mal. Namun apabila airnya sudah terpisah dari wajah, 1 detik setelah air tersebut terpisah dari wajah, maka dia sudah dianggap sebagai air musta'mal. Namun apabila airnya masih berada di area wajah, dia tidak disebut sebagai benda yang musta'mal. Oke, jenis yang kedua. Ini nggak bisa kita buat di sini. Kita buat di bawah. Oke. Al-mutaghayyiru. Bima khalatahu minat tahirat.
Idza taghayyara. Ini kita taruh di atas saja lah. Idza taghayyara. Idza taghayyara taghayyuran katsira, yaitu air, kita bedah siji-siji, air yang berubah, ya, yang perubahannya itu terjadi gara-gara air tadi itu tercampur dengan benda-benda suci. Ingat, saya sebut benda-benda yang suci. Selama dia berubah dengan perubahan yang banyak. Contohnya sekarang ada air segini. Salah satu dari jenis air adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kita kumpulkan ada air di sini. Kemudian masukkan 1 sachet marimas. Kemudian ini sudah berubah nih. Ini sudah berubah, ya kan, aromanya, dan intinya sudah berubah lah. Dan namanya pun sudah berubah, bukan lagi menjadi air. Maka hukum air yang ada di sini itu adalah suci, tapi tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai buat mandi besar, dan tidak bisa dipakai buat mensucikan benda-benda najis. Oke. Marimas tadi hukumnya apa? Suci. Dengan catatan perubahannya adalah perubahan yang banyak, sehingga kalau misal perubahannya tidak banyak, dia tidak menjadi air yang mutaghayyir. Fahimtum? Arju dzalik. Sebenarnya pembahasan mengenai air mutaghayyir ini panjang banget. Cuman setelah dipikir-pikir, kalau misalnya kita bedah satu-satu, teman-teman nanti takutnya kebingungan, karena ada nanti hukum bahasan mengenai mustaghnan anhu, kemudian mafi maqarrihi wa mamarrihi, kemudian mujawir, kemudian saya takut teman-teman kebingungan. Insya Allah kalau nanti teman-teman sudah naik level di atas kitab Safinatun Najah, kita akan bahas sedikit mendetail. Oke? Bismillah. Kemudian ini jenis air pertama, jenis air kedua. Kita masukkan jenis air ketiga, yaitu sorry. Nah, oke. Jenis air ketiga adalah al-ma'un najis. Al-ma'u an-najis, yaitu air najis. Ini ada 2. Pertama, laqa an najasata walam yataghayyar. Kemudian yang kedua adalah mutaghayyirun binajasah. Ini di sini qalil, ini di sini ada 2, bisa qalil, bisa katsir. Adapun air najis itu ada 2 cara untuk mengetahui air itu najis atau tidak. Pertama, laqan najasata walam yataghayyar. Hanya dengan bertemu dengan najis, hanya dengan bertemunya air tadi itu dengan najis, walam yataghayyar, dan air tersebut tidak ada perubahan sama sekali, maka dia otomatis menjadi najis. Kapan? Qalil, saat airnya sedikit, yaitu air madunal qullataini, yang kurang dari 2 kullah. Dan jenis air yang kedua adalah mutaghayyir binajasah. Dia akan menjadi najis
dia sudah berubah dengan benda-benda yang najis tadi itu. Ini bisa terjadi, bisa mengenai siapapun. Yang pertama, air qalil, ini sudah jelas dan gak perlu kita bahas. Atau air banyak. Air banyak, apabila bertemu dengan najis dan berubah mutaghayyir, berubah apanya? Berubah, kita pakai warna hijau ya. Berubah launun, rihun, atau ta'mun. Ya. Kalau ada perubahan dari salah satu yang tiga ini, mau airnya sedikit atau airnya banyak, dia sudah dianggap najis. Mau berubahnya sedikit, mau airnya sedikit, mau airnya banyak, selama ada perubahan dari salah satu yang tiga ini, maka dia dianggap najis. Fahimtum? Arju dzalik. Sudah? Nggak ada ya? Dah. Insyaallah kita akan bahas di momen yang berbeda lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.